Sewaktu kita menang Pesta Bola Merdeka hari tu, ramai yang memperkecilkan kemenangan ini, terutamanya daripada negara jiran. Katanya ini pertandingan syok sendiri, pertandingan kecil-kecilan, pertandingan peringkat SD, pertandingan ciki apa benda tak hayat dia kan. Jadi, sebagai seorang rakyat Malaysia, saya rasa terpanggil untuk menerangkan apa itu Pesta Bola Merdeka. Kalau korang nak tahu, Pesta Bola Merdeka adalah kejohanan Asia paling tua dalam sejarah sejak daripada tahun 1957. Ini bukanlah satu pertandingan kecil-kecilan. Sebaliknya, kejohanan yang telah pun disertai banyak negara-negara besar macam Jepun, Korea dan even Indonesia sendiri banyak kali join kejohanan ini. Punyalah lama kejohanan ini, waktu tu kita tak bergelar Malaysia pun. Kita masih lagi menggunakan nama Malaya ataupun Tanah Melayu. Nampak dekat sini, Indonesia pun ada menang pada tahun 1961 dan 1962. Ini pula senarai juara untuk Pesta Bola Merdeka. Boleh nampak Malaysia tuan rumah ada 13 title diikuti oleh Korea Selatan. Indonesia pun ada juga menang 3 kali. Waktu diorang menang, tak adalah diorang panggil ini pertandingan kecil-kecilan, betul tak? Waktu tu rasa macam pertandingan ni besar lah kan. Even top scorer dalam pertandingan ni, kita punya legend sendiri, Mohtar Dahari. Dan juga Indonesia ada legend mereka sendiri iaitu Abdul Kadir. Jadi kalau ini pertandingan kecil-kecilan, tak payahlah kira gol-gol Abdul Kadir ni kan, betul tak? Jadi konklusinya dekat sini, Pesta Bola Merdeka adalah satu kejohanan Asia yang telah diiktiraf lama oleh FIFA sejak berpuluh-puluh tahun. Bahkan korang mungkin tak tahu, yang dulu kita tak main 4 tim tau. Kita main group stage. Kita main sampai 2 minggu, 10 hari ke 15 hari. Tapi disebabkan wujudnya Piala Asia, maka banyak tim tak dapat join dah sebab fixtures makin sibuk. Disebabkan FIFA iktiraf Pesta Bola Merdeka ni, sebab itulah kita akan dapat poin atau hilang poin bila kalah dan menang dalam Pesta Bola Merdeka ni. Jadi tak perlulah nak panggil pertandingan ini pertandingan kecil-kecilan jika negara awak sendiri pernah join, pernah jadi juara pun. Okey, harap semua faham Kalau yang tak faham tu, mungkin mereka tak baca sejarah, sekadar tengok video dekat TikTok semata-mata. Itu saja guys, macam biasa yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Assalamualaikum, ciao. Oke guys ya, bisa saya pastikan bahwa video dari Abang Malaysia ini ditujukan untuk kita semua rakyat Indonesia atau kalian semua nih para netizen yang memberikan komentar-komentar yang kesannya itu merendahkan atau mengkerdilkan Piala Merdeka guys ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Malaysia mendapatkan juara untuk pesta atau Piala Merdeka guys ya. Dan ini baru dilaksanakan lagi setelah 10 tahun tidak dilaksanakan guys ya. Jadi terakhir kalinya dilaksanakan Piala Merdeka ini tahun 2013 guys ya. Selepas itu baru di tahun 2024 ini dilakukan lagi Pesta Bola Merdeka ini ya. Pesta apa ya, Piala Merdeka atau apalah itu guys ya. Dan tadi dijelaskan oleh abang dari Malaysia ini bahwa ada sejarah-sejarahnya ya, di mana ternyata kita pernah 3 kali juara Pesta Bola Merdeka ini ya. Jadi untuk teman-teman netizen-netizen dari Indonesia ya, kurang-kurangin lah ya, rem-rem ya. Jangan sampai komentar-komentar kita membuat abang-abang di Malaysia menjadi tersinggung seperti ini ya. Oke, jadi saya orang Indonesia mohon maaf nih kepada abang dari Malaysia ya. Yang pertama karena komentar-komentar netizen kita ya, sebagaimana kita ketahui netizen-netizen ini di Indonesia ini sangat bebas merdeka ya. Lalu yang berikutnya, saya juga ingin minta maaf kalau sepak bola Indonesia ini sudah tidak berada dalam circle Asia Tenggara lagi ya. Sudah tidak berdampingan dengan Malaysia lagi ya. Tapi kita sudah melesat jauh dan kita hendak fokus ke Piala Dunia 2026. Jadi mohon kepada abang-abang di Malaysia, teman-teman di Malaysia untuk mendoakan ya, agar Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Agar apa?
agar bisa ada perwakilan dari Asia Tenggara, karena sebagaimana kita ketahui setiap event Piala Dunia itu jarang loh ya ada negara-negara dari Asia Tenggara. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa mewakili negara-negara Asia Tenggara sehingga nanti ya Malaysia, Thailand, Vietnam dan negara-negara di Asia Tenggara dapat belajar sepak bola atau dapat belajar mengembangkan sepak bola kalian ke negara Indonesia ya, sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi sampai ke Eropa, sampai ke mana lagi, ke Amerika Latin ya, atau ke negara Jepang, Korea Selatan. Tidak perlu jauh-jauh ya, cukup ke Indonesia saja belajar sepak bola, bagaimana mengembangkan sepak bola kalian di Indonesia ya. Oleh karena itu saya mohon pada kalian semua orang Malaysia dan Asia Tenggara, doakan agar Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Jangan jadi macam penyokong negara seberang. Halo. Okey. Hari ni aku nak cerita sikit pasal bola sepak yang mana pasukan merah kuning lambang kebanggaan. Tak kira lah kalah ke menang kat mana, kena 6-1 ke, aku tetap merah kuning lah. Kepada pasukan-pasukan lain punya penyokong, kalau tengok video ni, ini adalah video yang menyokong pasukan aku sendiri. Janganlah marah. Korang kadang-kadang masuk live aku, masuk dalam video aku komen, eleh bang, eleh kena turun, kena apa. Relax bro. Kan aku cakap kita sama-sama jadi penyokong yang matang. Jangan jadi macam penyokong negara seberang. Bukan semualah, segelintir yang jenis kan tak reti adab masuk dalam live. Even bukan aku yang live, tim aku yang live pun dekat page aku menjual barang. Perempuan yang live jual handbag pula lagi pun korang masuk nak komen. Tak baik macam tu ya. Korang bayangkan, aku meniaga dalam live tu ada dekat 70 orang ke, contohlah 70 orang, kadang-kadang 7 orang je kan. Budak perempuan pula yang tengah live, okey, menjual handbag. Okey, dalam 70 orang ada 65 semuanya perempuan. Kau masuk cerita pasal kena toron, kau masuk cerita pasal kekalahan pasukan bola sepak. Nanti perempuan-perempuan ni yang nak beli handbag ni, ini grup apa ni ini page apa ni jual handbag tapi cerita pasal toron-toron. Come on lah respect each other. Okay, dah lah, aku tak nak cerita panjang pasal benda ni. Kita jangan sampai jadi macam negara seberang. Itu je aku nak mention dekat sini. Okay, bukan semualah, segelintir segelintir, faham kat situ. Aku je nak bagi tahu Rezik Bani Hani telah pun berpindah ke kelab Al-Husin Irfit. Apa entah nama kelab tu. Ianya adalah satu kelab yang besar juga dekat Jordan. Dan perpindahan ini pastinya adalah satu perpindahan yang dipersetujui. Sebab Rezik pun nampak macam tak berapa perform. Pada awalnya nampak bagus juga, boleh membantu pasukan. Tetapi lately ni nampak macam dia tak berapa function dah. Mungkin tekanan kot, duduk dekat Selangor ni memang tekanan dia tinggi kan. Asyik kalah je pula dengan pasukan-pasukan rival. Okey lah, biasa lah tu. Itulah pengalaman sebagai pemain bola sepak. Aku rasa cukup dah kot untuk kita persiapkan Rezik bermain di negara dia balik. Ini membuka peluang kepada Selangor FC menandatangani pemain import baharu. Kerana mungkin perpindahan ini memberi sedikit syok lah kepada pasukan Selangor. Okey lah tu kan, bola sepak kan bisnes. Kita kena buat bisnes ni baik-baik. Macam tu juga aku menjual baju, menjual handbag, menjual jam, macam-macam aku jual lah. Ramai penyokong-penyokong JDT sendiri yang beli, penyokong Terengganu masuk live aku, beli baju dengan aku. Okey je, diorang okey. Tapi penyokong seberang aku tak faham. Kadang-kadang dia masuk suruh aku ulas seri dengan Arab Saudi, seri dengan Australia. Baru seri tu minta aku ulas. Kalau nak aku ulas bayar lah. Bayar. Kau ingat murah ke? Orang kat Malaysia ni nak tengok aku cakap kena bayar tau. Wih, gila belagak. Okey, kita jangan jadi macam diorang tau. JDT, Selangor, Perak, Terengganu, Kedah, KL, Sabah, Negeri Sembilan, Polis, apa lagi? Pahang, okey.
Semua yang aku sebut, kalau aku tak sebut minta maaf lah Semua yang aku sebut ni, kita jangan jadi macam negara seberang punya penyokong. Bukan semualah, segelintir. Aku follower dekat Indonesia ramai. Ramai. Kalau tak percaya kau tengok data aku punya follower daripada Indonesia ada dekat 18% dalam follower aku. Kalau 100,000 lebih aku punya follower, 18% dah dekat berapa puluh ribu dah. Okay. So aku just bagi tahu dekat korang, jom kalau ada aku panggil ni siapa-siapalah rakyat Malaysia, kalau ada yang komen pasal bola dekat dalam aku punya video ni, korang taruh dia orang balik. Okey tak? Panggil geng nampak. Okey, itu sajalah daripada aku. Tak adalah aku gurau-gurau je lah. Yang paling penting ianya adalah respect. Yang itu kita kena fikirlah. Tak kira lah korang penyokong Malaysia ke, bukan Malaysia ke. Yang pasal bola sepak Malaysia, aku bukan tak nak ulas sebab untuk bola sepak Malaysia, aku bukan orang yang sepatutnya untuk membincangkan lah. Okay, pasal boykot ke, pasal prestasi, aku rasa prestasi kita boleh nampak lah. Cuma untuk boykot aku tak nak masuk campur. Aku rasa ianya adalah pasukan negara. Untuk kita sama-sama menyokong, kita kena sama-sama menyokong. Sebab yang main pun pemain-pemain kita. Okay, itu saja daripada aku. Jangan lupa kalau nak cari. Oke guys ya, jadi abang dari Malaysia ini dia komplain ya, atau dia ngomel-ngomel nih, walaupun disertai dengan canda tawa, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa abang dari Malaysia ini meskipun dia tidak mau vulgar menyebutkan secara langsung, tetapi arahnya jelas tertuju untuk netizen Indonesia ya. Jadi dia sebagai orang Malaysia kurang suka ya ketika netizen-netizen dari Indonesia nih ya kurang memberikan respect, rasa hormat ya kepada Malaysia. Artinya dia ingin minta dipuji, dihormati, diberikan respect ya. Lalu yang berikutnya, dia juga merasa terganggu dengan netizen-netizen Indonesia yang sering masuk kamar live-nya, namun bukannya membahas topik ataupun fokus kepada brand yang dia jual, tetapi malah bahas ke hal lain atau ke yang berkaitan dengan sepak bola ya. Jadi gini bang ya, sebenarnya ini kesalahan Anda ya sebagai seorang influencer. Kalau Anda tidak ingin netizen-netizen dari Indonesia ini tidak membahas bola di room Anda atau di live Anda saat Anda menjual produk ya, lantas kenapa Anda membrandingkan diri Anda sebagai seorang pengamat sepak bola? Kan di VT-VT Anda sering berbicara tentang sepak bola. Saya sebelumnya juga bereaksi video Anda ya. Anda berbicara panjang lebar, membuatkan VT dengan durasi 3, 4, 5 menit. Kalau dalam TikTok itu udah lumayan panjang guys ya, durasi dengan menit sampai seperti itu ya. Dan itu hanya dia fokuskan atau dia khususkan untuk membahas sepak bola. Makanya jangan heran ketika akhirnya netizen kita, netizen Indonesia terbranding di dalam otaknya bahwa Anda ini adalah termasuk pengamat sepak bola atau influencer yang membahas bola ya. Jadi ketika Anda membuat live ya, di situ pasti akan ada orang-orang yang berkomentar tentang bola ya. Oleh karena itu kalau Anda tidak ingin terganggu, harusnya ya dari awal Anda jangan membahas bola. Anda fokus saja ke tas Anda, mereview produk Anda ya, sehingga orang tidak memunculkan image Anda ini sebagai seorang pengamat atau pembicara tentang sepak bola. Katanya kita udah ada peningkatan, tapi kok tiba-tiba kok pesimis gitu sih? Aduh, ini mah agak lain ya negara tetangga kita guys. Katanya mereka udah berbicara kalau misalkan mereka udah ada peningkatan, tapi kok tiba-tiba ya media Malaysia ucap negaranya hanya mampu bersaing di ASEAN, beda level dengan Indonesia tuh. Ini baru yang bener. Nah kalau kayak gini kan kita respect ya sesama negara tetangga gitu ya. Nih kita lihat medianya guys, medianya ngomong apa tuh. Sementara Malaysia masih dibuai-buai dengan local pride, hanya mampu bersaing di ASEAN saja, dah jauh level dengan jiran sebelah. Nah itu tahu, makanya guys, kalau misalkan punya pemain keturunan tuh jangan cuman dijejein doang, jangan cuman dihayalin doang, langsung aja dinaturalisasi cok. Wih keren nih, juara apa nih timnas Malaysia? Ya jadi tetangga kita Malaysia ya yang tidak bermain di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, mereka ini bikin turnamen sendiri.
nggak apa-apa. Ya namanya juga mungkin lagi gabut pengen push rank ya. Jadi bikin turnamen sendiri, juara sendiri ya, kayak Barcelona. Ya jadi ini namanya Piala Merdeka ya, dan gue nggak tahu kenapa ya ada headline juga setelah 11 tahun Malaysia nggak juara, akhirnya juara. Nah gue kagak ngerti nih turnamennya ini emang dibikin berapa tahun sekali apa gimana. Ya intinya mereka bikin Piala Merdeka lagi, terus finalnya pokoknya lawan Lebanon ya kalau nggak salah. Nah pokoknya mereka juara dah ya. Tapi dengan pencapaian itu ya mereka juga nyalip timnas Indo lagi ya di rank FIFA ya, karena mereka dapat poin ya, walaupun poinnya nggak sebesar FIFA Matchday kualifikasi ya, tapi ya lumayan lah ngangkat poin mereka. Ya nggak apa-apa, semoga dengan bikin turnamen sendiri, terhibur sendiri, dan ya bisa bikin headline berita sendiri ya. Good luck terus buat timnas Malaysia, semoga nanti kita bisa bersaing lagi ya di kompetisi yang lebih elit ya tentunya. Kalau menurut lu gimana tentang timnas Malaysia ini? Coba tulis pendapat lu di kolom komentar. Setelah 2 match imbang melawan Saudi dan Australia, timnas kita meroket secara ranking FIFA, menyentuh di ranking 129. Luar biasa. Brother, tapi gue mau ngingetin kepada kalian nih, tolong ekspektasi kita tuh harus dijaga. Sekarang sih gue ngeliat emang publik bola itu udah mulai berkembang sekali secara ekspektasi. Gue yakin kalau timnas kita tidak seperti sekarang, gak akan bisa lu berharap untuk bisa mencuri poin lawan Saudi ataupun Australia. Boro-boro buat berharap curi poin deh, main di ronde 3 aja gak bakal bisa. Tapi sekarang kita seri lawan Australia, ada sedikit kekecewaan di diri kita. Seri lawan Saudi, ada sedikit kekecewaan di diri kita. Dan kalian tuh berharap dan pengennya tuh menang. Gila, kapan kita punya ekspektasi kepada timnas kita kapan? Dulu kita ketemu Thailand atau Vietnam aja, itu kita masih ngeri-ngeri sedap kan. Sekarang ketemu Australia, ketemu Saudi, bahkan Jepang aja, gue pribadi penasaran gimana kalau timnas kita ngelawan Jepang. Walaupun ya kalau kalah pun gak ada masalah. Cuma pengen lihat aja gimana cara timnas kita ngelawan Jepang. Gila, artinya level kita tuh udah meningkat boy. Setelah ini timnas kita akan menjalani 2 laga tandang yang menurut gue ini poinnya sih penting sekali ya. Kalau kita bisa curi 2 kemenangan away lawan Bahrain tanggal 10 dan tanggal 15 away di Cina, asa kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia sangat terbuka sekali. Tapi ingat, target utama kita dari awal itu adalah lolos ke round 4, bukan langsung ke Piala Dunia boy. Jadi tolong dijaga ekspektasinya, dijaga. Ingat, pemain kita itu dominasinya adalah usia muda. Apalagi pemain keturunan kita yang dinaturalisasi emang main di Eropa. Tapi Eropanya kasta berapa boy? Yang main di liga-liga top dan sebagai pemain inti itu cuma Jai, Verdong, Martin Pais, mungkin Haye ya. Tapi Haye sekarang nggak ada klub kan. So what do you expect? Kita bisa dititikin aja, itu luar biasa boy. Tapi balik lagi, nggak ada yang nggak mungkin. Gue cuma pengen kalian menjaga ekspektasi. Jangan terlalu barbar ya. Pun kalau misalnya sekarang nggak lolos, nggak ada masalah boy. Kita kawal terus timnas ini, oke? Jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Terima kasih. Tes ya. Oke guys ya, tentu sebelum bertanding, sebelum bertarung, kita harus punya rasa percaya diri, harus punya optimis untuk menang dan untuk bisa lolos ke ronde-ronde berikutnya atau ke babak-babak selanjutnya ya. Dan timnas Indonesia saat ini sudah imbang nih 2 kali melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia. Jadi tidak ada salahnya ketika kita optimis, kita bermimpi timnas kita ini lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu seandainya tidak lolos bagaimana? Seandainya guys ya, tidak lolos ke Piala Dunia 2026, apapun hasil itu, kita tetap bersyukur, kita tetap berterima kasih kepada timnas kita yang sudah memberikan yang terbaik dalam sepak bola ya, yang sudah ya membuat level sepak bola kita sudah lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya, dan perlahan kita akan terus melangkah ke yang lebih jauh lagi. Intinya kembali lagi ya, sebelum kita bertarung kita harus punya rasa optimis, rasa percaya diri bahwa kita akan menang. Dan selagi ada harapan, ada peluang kita lolos ke Piala Dunia, kita harus meyakinkan bahwa kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke guys,
First, aku nak ucapkan dulu tahniah kepada pasukan Indonesia, okey, yang mencatat keputusan seri dengan pasukan Australia atau walaupun bagi aku ianya hanyalah keputusan seri, tapi keputusan seri itu sudah memadai untuk pasukan Indonesia untuk kekal terus memberi saingan dalam kempen kelaikan Piala Dunia untuk kali ini. Okey, Indonesia teruskan rentak yang bagus macam ni. Okey, walaupun seri, 2 kali seri, tapi bagi aku ianya adalah satu keputusan yang baik. Okey, untuk next game, untuk bulan 10 ni, semoga Indonesia dapat improvekan lagi pasukan. Okey, untuk menjadi pasukan ASEAN pertama layak ke Piala Dunia. Okey, aku dekat Malaysia. Okey, tumpang gembira juga. Boleh kan aku tumpang gembira sikit kan? Okey, sebab kita ni serumpun. Kita ni orang cakap negara adik abang. Okey, so kita support pasukan Indonesia, okey, untuk layak ke Piala Dunia. Okey, bagi aku Indonesia dah buat persembahan yang baik. Okey, pada untuk keseluruhan perlawanan malam tadi, boleh katakan Australia memang mendominasi perlawanan seperti mana korang tengok dekat atas ni statistik. Okey, jelas menunjukkan Australia mendominasi perlawanan berbanding dengan Indonesia. Okey, cuma Australia ni yang aku nampak masa game malam tadi, okey, dia tumpul dekat Barisan Harapan. Dia tumpul kat Barisan Harapan dan kurang idea-idea yang bagus untuk Barisan Harapan. Dan juga salah satu faktor lagi membuatkan Australia ni susah untuk mencetak gol semalam adalah kerana pertahanan ataupun back four pasukan Indonesia yang bagi aku mantap persembahan dia tahu. Lepas tu dengan aksi penjaga gol Indonesia, Martin Pearce, okey, Martin Pearce memberikan aksi yang orang cakap memang world class lah, memang world class. Dan dia memang aku tak tahulah nak cakap macam mana. Martin Pearce ni dia kalau korang tengok malam tadi kan, aksi dia kan memang padu weh. Memang padu. Okey, apa pun tahniah aku ucapkan kepada pasukan Indonesia. Okey, kita harapkan Indonesia mampu memberi saingan yang lebih lagi untuk bulan 10 ni. 2 game lagi lepas ni tahu. Tak salah aku akan bertemu dengan aku pun tak check lagi lah jadual dia kan. Aku lupa pula. Okey, so apa pun tahniah untuk pasukan Indonesia. Okey, you are the best. Okey. Oke guys ya, yang kita harapkan adalah selain rakyat Indonesia, rakyat Malaysia dan Asia Tenggara lainnya juga harus memberikan support dan dukungan kepada timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Karena dengan begitu bisa ada perwakilan dari Asia Tenggara. Karena hampir di setiap event Piala Dunia jarang sekali ada tim-tim atau negara-negara dari Asia Tenggara ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia ini membuka jalan agar selanjutnya setiap Piala Dunia itu ada perwakilan Asia Tenggara di situ ya. Entah Indonesia, Malaysia kah ya, Vietnam, Thailand dan sebagainya ya. Jadi kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, justru ini menurut saya bagus banget nih untuk negara-negara di Asia Tenggara, terutama negara Malaysia, negara tetangga kita. Jadi nggak perlu lagi belajar mengembangkan sepak bola di negeri-negeri yang jauh ya, di Eropa sana. Cukup di Indonesia aja, ajar bagaimana caranya agar bisa lolos ke Piala Dunia. Oke guys, itu saja reaksi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Maju terus sepak bola Indonesia. Sampai jumpa lagi.